Puisi ini biasanya ada makna tersirat yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Biasanya makna tersirat. Tersurat ada, tapi hanya beberapa. Terus kemarin kita juga udah bahas mengenai definisi puisi. Ada berdasarkan isi dan ada berdasarkan bentuk. Selanjutnya kita membahas mengenai karakteristik. Nah, karakteristik puisi itu ada banyak. Yang pertama ada padat. Nah, puisi ini menyampaikan banyak hal, tetapi cenderung menggunakan sedikit data. Jadi puisi ini menyampaikan poin-poin, ibaratnya itu tidak bertele-tele. Nah, yang kedua itu sublim. Sublim itu berupaya menampakkan keindahannya, estetikanya, atau sentuhan estetis. Itu termasuk ke dalam karakteristik atau ciri khusus. Nah, yang ketiga itu ada sugestif. Sugestif ini mempengaruhi pembacanya. Kita jadi ikut terhanyut ke dalam puisi yang kita baca tersebut. Kita ikut merasakannya. Yang keempat ada asosiatif. Nah, asosiatif ini menghubungkan berbagai peristiwa. Kalau di MTK asosiatif itu apa mas? Ada belajar. Asosiatif itu mengumpulkan. Jadi kalau di puisi asosiatif itu menghubungkan berbagai peristiwa yang terjadi dengan diri penulisnya. Jadi sudah menjelaskan apa yang kita rasakan itu bisa dituangkan ke dalam puisi, apa-apa saja hal-hal yang menarik yang telah terjadi kepada diri kita bisa kita tuangkan ke dalam puisi. Terus inovatif. Inovatif itu menampilkan kebaruan. Inovatif itu tidak hanya berbahasa-bahasa yang itu saja. Ada majasnya, ada diksinya, sehingga bisa tercipta puisi yang indah. Yang selanjutnya ada konotatif. Konotatif ini kata kalimat dalam puisi itu memiliki potensi yang tidak sesungguhnya. Contohnya seperti puisi untuk komputer, kan ada tuh puisi tikus berdasi. Nah, maknanya itu bukan tikus berdasi, tetapi maknanya adalah komputer. Nah, selanjutnya ada tipografi yang khas. Tipografi ini puisi yang memiliki bentuk visual yang khas yang dibentuk oleh kenjang bemer atau pemotongan lari. Ini tuh aturan dalam setiap baris-barisnya. Ada barisnya, ada baitnya. Seperti yang telah kalian buat tadi itu berjumlah 3
dengan pasangannya, bisa juga. Nah, selanjutnya metaforis. Puisi itu cenderung melakukan perbandingan sesuatu dengan hal yang lain, memiliki kesamaan sifat. Artinya, puisi itu membandingkan dengan beberapa hal, tidak hanya dalam sastra, tetapi juga di dalam objek-objek yang lain. Seperti tadi bisa dari koruptor dan bisa dari
Karena ketika kita membaca puisi akan berbeda kalau kita membaca puisi sedih atau senang. Selanjutnya tipografi. Tipografi itu bentuk penulisan puisi yang sangat jelaskan tadi. Kalau dalam puisian baris, baris dan bait. Selanjutnya ada unsur batin. Nah, unsur batin itu yang pertama ada tema. Tema itu sama nggak dengan itu? Nah, siapa yang bilang sama? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang bilang sama? Tadi ada yang bilang sama. Yang bilang nggak sama? Yang lain? Nah, tema sama judul itu berbeda. Contohnya, temanya tema pahlawan. Judulnya bisa kita buat judulnya itu Tanah Bangsa. Itu judulnya. Atau bisa kita buat Bambu Runcing. Itu puisi yang bertemakan pahlawan, tetapi judulnya bukan pahlawan. Judul itu terletak di baris yang pertama tadi. Di kertas tadi itu kan ada baris pertama yang di tengah itu merupakan judul, bukan tema. Yang kedua ada rasa. Sikap penyair terhadap inti permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Rasa itu mempengaruhi puisi. Penyair menyampaikan puisinya itu melalui rasa-rasa yang dirasakannya. Yang ketiga ada nada. Nada itu berhubungan dengan tema dan rasa. Tentunya di dalam puisi kita, ketika kita membaca puisi, ada nada-nada yang khas. Yang keempat ada amanat. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca atau pendengar bisa makna tersirat atau makna tersurat. Nah, selanjutnya unsur ekstrinsik. Ekstrinsik unsur apa nak? Unsur dari luar. Yang pertama itu unsur biografi, latar belakang penyairnya. Yang kedua unsur sosialnya, segala hal yang berhubungan dengan kehidupan penulis. Dan yang terakhir ada unsur nilainya di dalam puisi, berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, budaya, adat istiadat dan hukum. Nah, selanjutnya kita bahas diksi untuk membuat alat rasa. Diksi itu pilihan kata. Diksi itu penting dalam pembuatan puisi karena jika kita tidak memilih diksi yang tepat di dalam puisi, maka iramanya akan berbeda, maka puisinya tidak akan menarik. Oleh karena itu, diksi yang digunakan harus benar-benar mewakili seluruh makna yang disampaikan. Dengan kata lain, diksi dalam puisi memiliki peranan yang sangat vital atau yang sangat penting. Terdapat beberapa aspek yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengelola diksi. Bukti kan? Aspek-aspek untuk menentukan diksi. Yang pertama, aspek bunyinya. Jika bunyi pilihan kata yang kita pilih itu tidak tepat, maka puisi tersebut tidak akan bagus. Harus sesuai dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Dan yang kedua bentuknya, bentuk pilihan katanya itu. Yang ketiga maknanya. Tentunya pilihan kata kita yang bermakna harus yang bermakna yang sesuai dengan puisi yang kita
Buat. Terus yang keempat ada aspek sosialnya. Harus berhubungan dengan